Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Shalom teman-teman, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Pagi ini kita akan memulai ibadah bersama saya Joey dan Samuel. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk ibadah online hari ini, berkati ibadah online hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga kami dan guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita menyanyikan lagu pujian pertama, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat ya teman-teman, kita pakai gerakan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama
kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kita. Halo kakak-kakak sekolah minggu sama teman-teman, hari ini aku mau menyanyikan Kucita Keluarga Tuhan bersama Mama dan Papa dan Abraham. Terima kasih atas persembahan pujiannya, Tuhan Yesus berkati. Nah teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak. Tapi sebelum belajar firman Tuhan, mari kita menyanyikan Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku,
adik-adik semua dalam keadaan sehat semua ya. Itu semua karena anugerah Tuhan Yesus buat kita semua ya. Adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, mari Tuhan Yesus, urapi kami semua. Persiapkan hati kami, supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi Kak Heru yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan akan menjadi dasar iman kami. Iman percaya kami lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan dan kepanjatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Heru akan bercerita tentang Zakius. Ya, mungkin sudah tidak aneh lagi, tidak asing lagi adik-adik mendengar cerita tentang Zakius. Ya, sebelumnya Kak Heru akan bertanya, apa yang adik-adik ketahui tentang Zakius? Ya, ada yang tahu? Iya. Ada yang tahu? Ya, Zakius adalah seorang pemungut cukai. Benar. Ya, Zakius adalah pemungut cukai. Ada lagi? Pendek. Oh iya, Zakius yang pendek. Ada lagi? Pohon ara. Oh betul, pohon ara. Ada berkaitan dengan pohon ara. Terus ingin yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada kerinduan berjumpa Tuhan Yesus. Ya, semua itu benar adik-adik. Pemungut cukai, pendek, pohon ara, dan ada kerinduan berjumpa Tuhan Yesus. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama tentang Zakius adik-adik ya. Kita buka di Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10 ya. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik perhatikan, Kak Heru akan bacanya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlarilah Zakius mendahului orang banyak, lalu mendapatkan pohon ara untuk melihat Yesus akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, "Ia mau menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan lipat kali 4. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia atau Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi pertama Kak Eru katakan bahwa Zakius adalah pemungut cukai, betul. Orangnya pendek, betul. Berkaitan dengan pohon ara, betul. Ada kerinduan berjumpa Tuhan Yesus, betul. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem lewat kota Yeriko. Nah, kota Yeriko ini adik-adik adalah kota sebagai pusat produksi atau kota ekspor terbesar ya di Yerusalem. Nah, Yeriko ini menghasilkan balsam. Balsam itu apa? Balsam adalah suatu rempah-rempah atau getah yang digunakan untuk merawat kecantikan, untuk obat-obatan, dan juga digunakan untuk persiapan pemakaman jenazah ya. Nah, Zakius ini adik-adik melakukan pekerjaan menarik pajak melebihi apa yang seharusnya. Nah, disitulah orang-orang tidak suka pada Zakius. Orang menganggap Zakius ini orang yang berdosa. Orang-orang Yahudi ini menganggap Zakius itu orang yang sangat berdosa, orang yang tidak berkenan pada Allah. Nah, pada saat itu mendengar bahwa ada Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko. Kemudian Zakius merasa bahwa badannya kecil, ada suatu kerinduan untuk melihat Tuhan Yesus. Maka berlarilah Zakius mendahului orang banyak. Akhirnya Zakius naik ke pohon ara. Dan disitulah upaya yang dilakukan Zakius bagaimana bisa berjumpa dengan Yesus. Ketika Zakius berjumpa dengan Tuhan Yesus, adik-adik, ada sesuatu yang dirubah. Ada sesuatu yang dirubah pola hidup, yaitu pikiran Zakius diubahkan menjadi yang tadinya orang yang sangat tidak baik terhadap semua orang, itu melakukan penarikan pajak melebihi apa yang seharusnya. Pikiran ketika Zakius berjumpa dengan Tuhan Yesus, pikiran Zakius diubahkan menjadi pikiran yang penuh dengan kasih. Zakius mau memberikan setengah harta miliknya kepada orang miskin dan akan mengembalikan kepada orang yang pernah ditarik pajaknya melebihi apa yang seharusnya. Zakius mau mengembalikan 4 kali lipat. Nah, disitulah pertobatan Zakius setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, Zakius adalah seorang yang mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu mau segala upaya bagaimana caranya supaya kita, Zakius ini, bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap semuanya ini? Bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi semuanya ini ketika seperti Zakius? Kita adalah orang berdosa. Adakah kita sudah mau melakukan seperti Zakius yang mau berlari
mendahului seorang banyak di situ. Terus naik ke atas pohon. Nah, itu langkah yang dilakukan Sakius. Mau berlari meninggalkan semua orang. Naik ke atas pohon. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasa dirinya kudus, kita mau bagaimana caranya kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus dengan cara apa, adik-adik? Kita melakukan berdoa. Kita memuji dan menyembah pada Tuhan. Terus memuji dan menyembah Tuhan. Itulah cara kita. Sepertilah Sakius yang berlari terus naik ke atas pohon. Saat ini yang perlu kita lakukan, bagaimana kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita lakukan itu, bagaimana kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Disitulah ketika kita boleh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, disitulah Tuhan Yesus hadir dan menjamah kita. Apa yang kita rasakan ketika kita boleh jamah Tuhan? Ada sesuatu kelegaan, ada suatu proses hidupan kita boleh diubahkan. Ya, yang tadinya adik-adik belum pernah mengalami secara pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus, lakukan terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan terus. Kak Heru percaya ketika adik-adik melakukan semuanya ini, Kak Heru percaya Tuhan Yesus pasti menjamah adik-adik, dan adik-adik akan mengalami bagaimana perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai sahabat, Tuhan Yesus sebagai raja. Betul adik-adik, Tuhan Yesus adalah sebagai sahabat kita. Ketika kita di dalam kelelahan, ketika kita di dalam suatu permasalahan, Tuhan Yesus sahabat kita. Sahabat adalah orang yang mau mengerti, orang yang mau tempat kita mengadu permasalahan, tempat kita memberikan segala sesuatu, mencurahkan isi hatinya kepada seorang sahabat. Tuhan Yesus adalah menjadi seorang sahabat bagi kita, bagi kakak, bagi adik-adik, bagi semua. Sakius mau berlari dan naik ke atas pohon. Ketika adik-adik sudah merasakan jauh daripada Tuhan, ambil Tuhan Yesus, ambillah waktu. Pada kesempatan pagi hari ini, Kak Heru mengajak adik-adik semua, ayo kita berlari, ayo kita naik ke atas pohon seperti Sakius. Kita mau berlari ikutin ibadah, kita mau semangati hidup kita lagi, kita mau menyemangati kita untuk beribadah lagi. Agar apa adik-adik? Kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang, karena Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Amin. Nah, itulah cerita yang kita ambil untuk cerita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Ya, nah, sebagai penutup, Kak Heru ajak adik-adik untuk membaca sebagai ayat hafalan atau ayat emas. Ya, kita ambil dari Injil Lukas yang pasal 19 ayat yang 10 ya. Dibaca sungguh-sungguh, simpan dalam hati, terus resapi, aminkan firman dan responi firman Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama. Lukas 19 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, sekali lagi. Sebab anak manusia atau Tuhan Yesus adik-adik datang untuk mencari dan menyelamatkan. Amin. Amin untuk firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kak Heru berharap firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi semangat yang baru buat adik-adik, karena Tuhan Yesus datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkan. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu hari ini sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi rema di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita hidup kami, akan menuntun setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu.
Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau beberapa waktu lalu kami menjadi anak-anak-Mu yang kurang taat beribadah. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau ambil komitmen kembali seperti Sakius Tuhan, mau berlari dan naik atas pohon. Kami mau berlari menghampiri ibadah Tuhan. Kami mau berlari untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berikan kekompakan, berikan kesatuan hati di dalam pelayanan sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati usaha pekerjaannya Tuhan, sehingga orang tua kami Tuhan bisa menjadi saluran berkat buat dimanapun berada dan membesarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Dan sampai jumpa adik-adik minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.